Shalom Jemaat GKJ Sunter. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi dalam mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi kita saat akan beribadah ke gedung gereja. Siapkan Alkitab dan media pelengkap seperti alat tulis jika diperlukan. Duduklah dengan posisi yang baik sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hindari sikap berbaring kecuali untuk kondisi fisik tertentu dan hindari melakukan aktivitas lain di tempat saudara. Ambillah waktu doa pribadi untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, ajakan bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat saudara berikan dengan melakukan transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Ikutilah ibadah hingga selesai. Mohon kepada orang tua dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk beribadah bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita akan memasuki saat teduh. Saya undang kita semua untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita masih tetap berdiri dan kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah. Ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup
kembali pujian ini dalam bahasa Mandarin, kita bisa bersama-sama menaikkannya. 'Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita boleh dilayakkan Tuhan masuk di dalam tempat kudus-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang terindah bagi kami ya Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau persiapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang melayani Engkau. Tuhan pimpin dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mempermuliakan Tuhan dan diberkati Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat yang terkasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat kembali untuk berdiri. Pertama dalam bahasa Indonesia dan yang kedua nanti dalam bahasa Mandarin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kembali dari PPK nomor 40, Yesus seperti gembala, yang akan senantiasa menuntun kita domba-dombanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan bersemangat, boleh bertepuk tangan Bapak Ibu. Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai gembanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah dombamu dari kuasa dosa. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah dombamu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. 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 Kita akan bersama-sama membaca ayat bacaan Alkitab dari Mazmur 7 yang ke-11 dan 12. Mazmur 7, 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Pierre Tilaar dengan tema Menang atas pencobaan diri. Kita akan naikkan satu pujian, Tuntun Langkahku. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan menuntun langkah hidup kita untuk menang di dalam setiap pencobaan. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan Kau tinggalkanku. Ku tempuh jalan ini, ku perlu Kau sertaku. Oh Tuhanku, tuntun aku, jangan Kau tinggalkanku. Kala ku tak
datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dalam bahasa Mandarin kita bersama-sama menaikkan pujian Chien Water Song. Chien Water Song, 我的主啊，求你别离开我，这条路我还要走。我主要你来作伴，牵我的手，我的主啊，求你别离开我。有时我会怕，有时不知如何走，有时好像听不到你声音，牵我的手，求你跟我作伴，使我的脚步永稳有停，走到你的门前，听到你声音对我说。Padamu, datang padamu, dengar suaramu, masuklah engkau anakku. Kepada hambanya kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan di kebaktian Minggu Online hari ini. Tuhan, lawatlah kami, buatlah kami menjadi orang-orang yang mengerti dan sanggup melakukan firman-Mu. Tuhan berbicara pada kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang berada di rumah masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang kuat dan penuh iman. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini di bawah tema menang atas pencobaan, kita akan bersama-sama belajar bagaimana orang Kristen dapat bertahan, dapat menolak godaan dosa, bahkan mengalahkannya atau menang atas setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Baik itu pencobaan yang datangnya dari luar, ya sekitar kita, keadaan yang terjadi di sekitar kita, maupun pencobaan-pencobaan yang datang karena keinginan kita. Saudara, kita akan belajar itu dan kita akan membuka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah
sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika berada di jalan tol, saudara-saudara, saya dikejutkan dengan sebuah truk yang lewat mendahului saya dan jalan persis di depan saya, saudara, dan saya melihat ada sebuah tulisan di belakang itu begini, biar nakal di luar, yang penting ingat istri dan anak di rumah. Begitu ya. Artinya bahwa oke, seorang laki-laki, seorang suami di luar nakal, katanya nggak apa-apa senakal-nakalnya. Memuaskan keinginan nafsu dan lain sebagainya di luar nggak apa-apa. Yang penting tetap ingat istri dan anak di luar, saudara. Yang anehnya bahwa slogan ini disampaikan oleh orang Kristen, saudara ya. Ada lagi yang berkata begini, walau keluyuran kemana-mana, yang penting masih pulang ke rumah. Mengapa? Karena di rumah masih ada istri dan anak yang menunggu, saudara. Mau keluyuran kemana-mana, semua tempat boleh didatangi, yang penting masih ingat pulang, ya kan? Seperti lagu burung bangau pulang ke kandang setahun sekali, saudara ya. Nah ini slogan-slogan yang kadang-kala memperlihatkan bahwa manusia terhanyut dalam keinginannya. Manusia itu seolah-olah diperbolehkan untuk memuaskan segala nafsunya, segala kecanduannya, segala keinginannya. Ada lagi orang yang berkata tidak peduli dari mana hasil kekayaan, ya. Tidak peduli dari mana hasil keuntungan atau keuangan dan kekayaannya. Yang penting ia tidak lupa beri persembahan dan persepuluhan ke gereja. Begitu ya, saudara. Ini sebuah istilah atau sebuah kalimat yang kelihatannya bagus, saudara-saudara ya. Tapi penuh dengan trik-trik yang sebenarnya menghancurkan manusia itu sendiri. Ada juga orang Kristen yang berkata begini. Jadi orang Kristen tuh tak usah taat-taat amat. Nggak usah setia-setia amat lah. Nggak usah ikuti 100% apa yang Tuhan mau. Buktinya Tuhan pun tidak 100% memberikan apa yang kita mau. Saat ini kita masih mengalami kesulitan, bukan? Nah, untuk apa berdoa? Untuk apa kebaktian online? Untuk apa setia? Kalau doaku, keinginanku tidak dijawab. Pergumulanku masih saja terus datang menerpa hidupku bagaikan jamur di musim hujan. Bapak Ibu Saudara, inilah ungkapan-ungkapan manusia yang sebenarnya memperlihatkan bahwa dia tidak ingat Tuhan. Yang sebenarnya memperlihatkan mereka itu melupakan Tuhan. Begitu ya. Yang sebenarnya memperlihatkan bahwa manusia itu, orang Kristen khususnya, tidak sadar bahwa ketika dia menjadi orang percaya, maka dia harus berlomba-lomba, dia harus berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaannya. Saudara, jemaat Kristen di Asia Kecil mengalami kesulitan, mengalami pergumulan di bawah penindasan orang-orang yang menindas mereka. Bahkan bukan saja orang-orang yang menindas mereka, mereka pun juga mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam menghadapi keinginan-keinginan mereka. Ada godaan-godaan yang datang melalui keinginan mereka, yang mana itu membuat mereka pasrah, mengikuti semua keinginan-inginan, mengikuti semua nafsu mereka, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, mereka menjadi orang Kristen yang terus merasa tertuduh, merasa bersalah, tidak berbahagia, kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan ini kita mempelajari bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menang atas segala godaan, menang atas pencobaan, menang atas dosa, menang atas kelemahan-kelemahan kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena memang manusia itu punya berbagai macam keinginan. Keinginan daging misalnya. Keinginan untuk memuaskan seluruh hawa nafsunya. Dari berbagai macam tingkatan, dari berbagai macam jenis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar. Kita mau
menemukan kebenaran melalui Yakobus, saudara-saudara, bagaimana orang Kristen bisa menang dalam menghadapi pencobaan. Sekali lagi, bagaimana orang Kristen bisa menang atas pencobaan-pencobaan yang ia alami, yang kita alami dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena pencobaan itu begitu real. Setiap hari dia datang, saudara. Setiap hari dia ada di sekitar kita, begitu dekat dengan kita. Yang pertama adalah orang Kristen yang sadar bahwa dosa berawal dari pencobaan dan keinginan. Ya. Jadi kita ini sebagai orang Kristen seharusnya sadar tuh bahwa dosa itu berawal itu juga dari pencobaan dan keinginan diri kita sendiri. Ayat 13 dan 15 jelas mengatakan kepada kita, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ada kecenderungan manusia ketika jatuh dalam dosa, termasuk jemaat di Asia Kecil, yang surat Yakobus ini tujukan adalah ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, kira-kira begitu. Ini pencobaan dari Tuhan, ini terlalu berat, ya kan? Seringkali juga kita dengar orang bilang ini cobaan dari Tuhan. Cobaan dari Tuhan, saudara. Ia jatuh dalam dosa, ia bilang ini cobaan dari Tuhan. Saudara, seolah-olah Tuhan yang salah. Nah, Yakobus mengatakan Tuhan itu tidak dicobai dan tidak mencobai. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudara. Di sini jelas sekali dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Setelah dia diseret dan dipikat, saudara, keinginan itu akan dibuahi. Begitu ya, ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang saya kasih, dosa yang merugikan, dosa yang menghancurkan kehidupan kita. Berawal dari keinginan. Ada orang bilang keinginan mata, ya kan? Keinginan telinga, ya kan? Keinginan lidah, begitu ya. Oh, dan lain sebagainya. Keinginan untuk hidup mewah dengan cara yang salah. Keinginan untuk hidup nyaman dengan cara yang salah. Saudara, keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat dan singkat, gampang lagi. Saudara, itu menyebabkan akhirnya dosa itu menanti di depan pintu, saudara. Dosa menanti di depan pintu hati kita. Saudara-saudara, bukankah setiap hari sadar atau tidak sadar, saudara, ya burung-burung itu berterbangan di atas kepala kita, benar nggak? Berterbangan di atas rumah kita, ya kan? Dan kita memang nggak bisa larang burung itu bisa terbang, bisa liwat, saudara, sesuka hatinya. Namun tentunya kita bisa menolaknya ketika burung itu akan bertengger di kepala kita. Apalagi membuat sarang di kepala kita. Apalagi membuang segala jenis kotoran di kepala kita. Tentu kita bisa melarangnya. Kita punya kuasa untuk melarangnya. Iya kan? Terlebih lagi kita orang Kristen, orang percaya. Kuasa kebangkitan Kristus itu. Kuasa kemenangan Kristus itu seharusnya menjadi kemenangan kita setiap hari. Khususnya ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang. Pergumulan hidup hari-hari ini. Kesulitan hidup hari-hari ini. Seringkali itu mencobai kita untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk membuat kita menyalahkan Tuhan. Ya kan? Saudara, lucu kan perkataan tadi? Biar nakal di luar, yang penting atau asalkan ingat istri dan anak di rumah. Pertanyaannya, kalau ia sungguh-sungguh, kalau seorang suami ini sungguh-sungguh ingat istri dan anaknya di rumah, kenapa dia harus nakal di luar, kan begitu? Ini bisa dibalik bahwa karena dia tidak ingat istri dan anaknya di rumah, makanya dia nakal di luar, kan begitu kan? Nah, seringkali karena kita tidak ingat Tuhan, ya kan? Akhirnya kita mengiyakan segala keinginan, godaan-godaan dalam hidup kita. Ketika kita tidak sadar bahwa godaan itu datang, cobaan itu datang juga dari keinginan kita,
kita bisa terpeleset, terperosok, jatuh dalam dosa. Kita pikir godaan, cobaan itu hanya datang dari luar kita saja kan? Selama tidak ada yang datang menggoda, selama tidak ada yang datang merayu, selama tidak ada yang datang menawarkan ini dan itu, maka aku aman saja. Kita lupa bahwa dalam diri kita ini, saudara, ada natur yang seringkali merasa enak, merasa nyaman dengan dosa, saudara. Namun kita harus sadar juga bahwa dalam diri kita ini ada kuasa yang Tuhan berikan. Untuk kita melawan, kita berkata tidak terhadap dosa, kita berkata tidak terhadap godaan. Meskipun itu datangnya awalnya dari pikiran, datangnya dari lamunan, datangnya dari mata, dan lain sebagainya, saudara. Kita bisa menolaknya sehingga dia tidak berbuahkan dosa. Jadi saudara, di poin pertama ini, mari kita ingat, mari kita sadar ya. Setiap pagi kita bangun, pikiran kita, hati kita itu dipenuhi dengan godaan-godaan. Dipenuhi dengan keinginan-keinginan, saudara ya. Keinginan untuk marah, keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk membenci ya. Keinginan untuk menikmati fasilitas hidup yang tidak layak kita nikmati. Kenyamanan yang tidak layak kita nikmati. Kita peroleh dengan cara yang curang, kita peroleh dengan cara yang tidak benar. Ya, teristimewa di tengah-tengah era pandemi ini kan, orang bisa bilang ini alasannya, aku punya alasan. Karena semua serba susah, maka nggak apa-apa aku ikuti cara dunia ini. Sudah susah aku ikuti aja, ya jadi pengedar narkotika sekali-sekali, begitu kan. Sekali aja, untungnya gede kan, nanti aku berhenti, begitu ya. Tapi ternyata orang yang terjerumus ke dalamnya gak pernah berhenti-berhenti. Terus ketagihan, dia terus mengedarkan, Setiap kali dia mengedarkan, dia katakan ini yang terakhir. Demikian juga para perampok kan begitu kan. Ini merampok yang terakhir kali. Berhasil. Nanti ada tawaran lagi, dia berhenti beberapa bulan. Tawaran lagi, ini yang terakhir kali. Berapa kali terakhir. Sehingga dia tidak mampu lolos dan bebas dari godaan itu, saudara. Demikian pun juga dengan keinginan perzinahan, perselingkuhan, saudara. Seringkali mewarnai kehidupan manusia. Anak-anak muda apalagi, saudara, pornografi. Banyak sekali cara-cara saat ini, saudara. Yang kadangkala terlihat itu aman-aman saja, saudara. Bayangkan ketika saudara Anda ditawari untuk melakukan apa ya, saudara? Hari-hari ini tuh dosa itu datang dengan berbagai macam cara, saudara. Berbagai macam cara. Ada orang bilang apa ya? Video call sex. Video call sex, saudara. Jadi artinya seorang perempuan dan seorang laki-laki bisa melakukan hubungan seksual melalui video aja. Katanya nggak ada resikonya, aman. Nggak ada yang tahu kan, kita nggak perlu ketemu di hotel, kita nggak perlu ketemu di kamar. Ya kita berjauhan, jaraknya mungkin ribuan kilometer, saudara, melalui internet, lihat foto, lihat video, saling buka-bukaan dan lain sebagainya di depan kamera, handphone. Begitu gampang sekali. Begitu gampang sekali. Dan kita terjatuh di dalamnya. Awalnya kita pikir nggak ada orang yang tahu. Kita jadi keterusan dan kita jadi kecanduan. Demikian pun judi. Judi itu datang dengan cara yang begitu halus sekali. Mau investasi nggak? Ini ada investasi online. Perputarannya cuma tiap 6 jam. 6 jam untung kok. Kalau kalah, kalau nggak untung nggak apa-apa. Modalnya nggak habis. Anda bisa tanam lagi untuk yang berikut. Saudara-saudara, judi berbungkus kalimat investasi. Online, gampang, tinggal pencet handphone. Anda tidak lagi perlu pergi ke kasino, Anda tidak perlu lagi berjumpa dengan orang untuk berjudi. Anda bisa berjudi dari kamar Anda, dari ruang privasi Anda sendiri, nggak ada yang tahu, saudara. Anda menikmati itu di sana. Kenapa? Karena dia datang begitu rupa menggodai kita. Dan pikiran kita berkata, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok. Nggak apa-apa, ini kan nggak ketemuan. Nggak apa-apa, ini kan nggak pakai banting kartu. Nggak apa-apa, ini kan nggak pakai pasang duit kontan. Nggak apa-apa, ini kan nggak ketemu dengan lawan jenis itu yang bukan istriku, bukan pasanganku, atau bukan suamiku di kamar. Enggak, kita cuma via video aja. Oh, saudara-saudara, begitu banyak sekali fasilitas
yang menggoda kita setiap hari di era-era kecanggihan teknologi hari ini. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak sadar bahwa godaan itu juga datang dari keinginan kita, maka kita akan jatuh bangun, kita tidak akan bisa menang, kita akan dikalahkan. Jadi yang pertama, sadar bahwa godaan itu datang dari dalam keinginan kita. Yang kedua, bagaimana orang Kristen bisa menang menghadapi pencobaan. Yaitu orang Kristen yang sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan bersama Allah. Perjuangan bersama Allah. Kita harus sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan bersama Allah. Kita tidak berjuang sendiri, kita berjuang bersama Allah. Allah yang menang itu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ayat 18, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Menjadi anak sulung. Kalau saudara dan saya menjadi anaknya dia, saudara, anaknya Tuhan, saya percaya bahwa ada kuasa yang diberikan kepadanya, kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata kepada kita, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita tidak lagi berkata begini, ya iyalah maklumlah saya manusia kan, saya masih manusia. Saya masih manusia, tubuh lemah, daging lemah. Ya udah, kalau jatuh dalam dosa itu sebuah kewajaran, nanti minta ampun saja. Oh saudara-saudara, kita lupa bahwa Tuhan memberikan kita kuasa. Kuasa kematian dan kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan Kristus itu diberikan kepada kita. Ketika kita menjadi anaknya, kita diberikan kuasa menjadi anak-anaknya. Oh saudara, sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Diberikan kuasa menjadi anak-anaknya. Sehingga kita bisa berkata tidak. Kalau orang yang tidak punya kuasa menjadi anak-anak Allah, jangankan berkata tidak. Sudah berdosa pun dia tidak sadar bahwa ia berdosa kan. Ia terus berkubang dalam dosa, ia terus menikmati dosa. Ia berpikir bahwa ia sedang melakukan yang benar. Yang memang begitulah hidup ini. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita diberi kuasa untuk menilai bahwa ini dosa, ini tidak berkenan kepada Allah, ini menyakiti Allah. Kita tahu bahwa kita menyakiti Allah. Kita bisa membedakan mana hal yang menyakiti Allah, mana hal yang menyenangkan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita punya kuasa untuk berkata tidak. Kita punya kuasa untuk berkata tidak. Menolak semua keinginan-keinginan itu. Menolak semua godaan-godaan itu. Termasuk menolak sebuah godaan yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan dan menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Kita punya kuasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik sekali. Dia begitu mengasihi kita. Ia ingin menjadikan kita itu sebagai rumahnya, Bapak Ibu Saudara. Anda bayangkan ya, bait suci di Yerusalem itu sudah dihancurkan. Dan sudah kurang lebih 2000-an tahun, saudara. Tidak pernah bisa dibangun kembali. Ini menandakan bahwa Allah tidak mau bernaung, tidak mau berdiam, tidak mau tinggal di dalam bangunan mati. Tidak mau tinggal di dalam bangunan buatan manusia. Tapi ia mau tinggal di dalam baitnya kita. Kita ini ingin dijadikan baitnya. Saudara-saudara, ketika kita sadar bahwa kita adalah bait roh, Allah menjadikan kita rumahnya, tempat kediamannya. Roh Kudus adalah Allah yang mau berdiam dalam diri kita. Betapa bahagianya kita kan? Betapa bangganya kita kan? Saudara, tetapi seringkali kita lupa bahwa Allah yang berdiam dalam rumah hidup kita, itu Allah yang tahu segala-galanya tentang kita. Karena ia tahu segala-galanya tentang kita, maka dia Allah juga yang sanggup menolong kita. Tapi sekali lagi Allah tidak menjadikan kita seperti robot. Tapi Allah mau bahwa kita juga punya kerinduan untuk berjuang bersama-sama dengan Allah. Karena ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita untuk berkata tidak. Starting pointnya begini Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang salah berpikir.
Ada orang yang bertanya begini, Pak, kalau saya itu berbuat dosa bagaimana Pak? Saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya berbuat dosa bagaimana Pak? Saya jatuh dalam dosa bagaimana Pak? Apakah saya diampuni? Diampuni dong. Tapi kalau saya berkali-kali berbuat dosa bagaimana Pak? Diampuni nggak? Lalu kemudian sebelum saya mati, saya berbuat dosa. Dan sebelum saya minta ampun, saya mati Pak. Bagaimana Pak? Apakah saya diampuni? Apakah sorga masih menjadi milik saya? Nah saudara-saudara, ini kalau ditanyakan sama orang Kristen baru masih oke ya. Tapi kalau kita orang Kristen yang lama menanyakan ini saudara, ini merupakan sebuah kekeliruan. Kita memiliki starting point yang keliru sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen itu seharusnya bertanya begini, Pak, kalau saya hidup sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen itu tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, gimana ya? Malu dong, benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudah dibaptis, tapi tidak mau dan tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Nah motif yang baik, starting point yang baik bagi orang percaya, orang beriman adalah segala sesuatu yang ia lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ia tidak lagi berbuat yang berkenan kepada Tuhan, tidak lagi berbuat yang baik atau yang benar itu karena takut dihukum. Takut masuk neraka. Takut tidak diberkati, takut dikutuk. Nah, saudara-saudara, ini motif yang keliru. Ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ya, ketika kita mau menolak dosa, menolak godaan karena kita takut nanti kalau aku jatuh aku dihukum. Wah. Betapa menderitanya hidup kita kan? Kalau aku tergoda, aku jatuh, aku dihukum. Aduh, aku dikutuk. Aduh, aku nggak diberkati. Aduh, segala usaha dan pekerjaanku sia-sia nanti kalau aku jatuh dalam dosa. Nah, ini kelas yang paling rendah kan? Seharusnya kita menolak itu karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita jatuh dalam dosa dan kita tergoda, kita sedang menyedihkan hati Tuhan. Ingat, Ia berdiam dalam diri kita. Roh Kudus ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Ia tahu bahkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Itulah sebabnya Ia menilik hati kita. Ia mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Ketika dosa itu sudah mulai mengintip di jendela mata kita, di jendela pikiran kita, di jendela telinga kita, di jendela hati kita. Kita mulai merasa sesuatu yang aneh, bukan? Iya. Kita mulai merasa. Saudara, suatu ketika saya pelayanan misi, saudara ya. Saya harus pulang duluan dari tim pelayanan misi. Waktu itu di daerah Sumatera. Saudara, ada seorang aktivis misi lah ya. Ibu-ibu yang berasal dari daerah situ, tempat kami pelayanan misi. Lalu kemudian pesawat saya itu besok berangkat ke Jakarta itu pagi, saudara ya. Kalau nggak salah jam 6 ya, jam 6 atau jam 7, agak lupa saya. Lalu kemudian ibu ini menawarkan diri untuk mengantar. Gitu ya. Menawarkan diri untuk mengantar. Dan akan menjemput saya jam 4 pagi. Jam 4 subuh di hotel. Saya tuh berdoa sama Tuhan. Mohon hikmat. Saudara, Tuhan tuh mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Aduh, ini gimana nih ya? Saya tolak. Dia menawarkan diri. Lalu saya diingatkan oleh Tuhan. Gitu ya. Ya ada rasa sebuah kepekaan yang datang. Bahwa saya harus minta salah satu atau 2 orang dari tim misi yang menemani saya pagi-pagi. Pagi-pagi subuh kan begitu kan. Dan puji Tuhan ada suami istri yang mau menemani saya. Wah, saya senang sekali. Ya udah. Berarti saya katakan, ya saya siap dijemput ya. Betul. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi betul subuh-subuh sudah dijemput. Ternyata ibu ini jemput sendiri, saudara-saudara. Sendiri, bayangkan. Waduh, dengan pakaian yang, ya saya bilang aneh lah ya, menjemput seorang hamba Tuhan dengan pakaian yang menurut saya sih, pakaiannya tidak layak begitu loh ya. Pakaiannya itu, waduh, nggak enak mau dibilang di sini, saudara ya. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan memberikan saya hikmat. Tuhan mengingatkan saya untuk menghubungi 2 teman tim pelayanan misi untuk menemani saya ke airport dan pulang bersama dengan ibu tersebut. Saudara, ya bukan apa-apa, tapi kan memang itu tidak pantas kan. Bagaimana saya sendiri nanti berdua-duaan saja dengan istri orang naik mobil, saudara, di subuh gelap gulita.
Dijemput dari hotel dan memang beliau tidak turun dari mobil. Beliau hanya call saja ke resepsionis. Telepon ke kamar saya. Tidak turun. Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Ketika kita itu mau, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu loh ya. Maka Tuhan akan menolong kita. Kita akan berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kita nggak berjuang sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan Yesus saja berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Kan begitu ya. Tuhan Yesus saja digodai, dicobai loh. Dan Tuhan Yesus menggunakan firman Allah yang luar biasa. Tapi ibu saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita pasrah sempurna aja? Ya, udah mau jatuh dalam dosa, ya udahlah apa boleh buat. Memang roh penurut tapi daging lemah. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Waduh, jadilah kehendak-Mu terhadap dosa. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara? Jadi yang kedua kita ingat bersama bahwa orang Kristen harus sadar bahwa hidup ini adalah perjuangan bersama Allah. Sadar, ingat juga bahwa tubuh kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tuhan berdiam dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam diri kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, Dia tahu apa yang akan kita lakukan, Dia tahu apa yang kita lakukan. Bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang harus kita ingat, bagaimana orang Kristen menang atas pencobaan. Yaitu orang Kristen yang terus memandang pada kebahagiaan dan kemuliaan sorgawi. Nah, ini dia. Ada sebuah kesadaran yang terus mau memandang kepada bahagia dan kemuliaan sorgawi. Ayat 12 mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oh, ada sebuah upah yang Tuhan berikan kepada kita. Upah kesetiaan, upah mengikuti Dia, melakukan kebenaran dan menyenangkan Tuhan. Ada upah. Upah ini bukan keselamatan loh ya, sekali lagi. Keselamatan itu bukan upah. Keselamatan adalah pemberian, anugerah Tuhan. Tapi bagaimana setelah kita diselamatkan, saudara, hidup kita mengukir hidup yang menyenangkan Tuhan itu Tuhan perhitungkan. Begitu loh. Tuhan perhitungkan ada upah. Upahnya apa? Terserah Tuhan, kan begitu. Kita tidak boleh juga hidup dengan motivasi, berbuat baik, menyenangkan Tuhan supaya dapat upah. Lalu kita tanya, Tuhan udah berapa upahku sekarang? Seperti ada orang yang katanya ketemu dengan seorang hamba Tuhan ini bisa tanya ke surga loh, udah berapa katanya upahnya di surga. Sehingga jemaat bisa tanya, Pak upah saya di surga udah berapa? Tunggu saya tanya Tuhan. Ditanya, oh upahmu itu baru 2 km persegi, rumahnya itu dari kayu, perabotnya itu dari kayu, belum emas. Lalu bagaimana saya bisa supaya dapat perabot emas di surga? Kamu harus investasi. Nah ini ujung-ujungnya, nggak benar kan? Nah ini orang diajak untuk bermotivasi yang negatif. Bahwa melakukan untuk menyenangkan Tuhan itu motivasinya melulu upah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ketika kita berjuang untuk menang atas pencobaan, kita berani berkata tidak, kita yang berbahagia kok. Kita nggak akan hidup tertuduh, betul. Kita akan nggak hidup dalam rasa malu dan rasa bersalah. Kita bisa berjalan tegak, kita bisa berjalan dengan yakin. Tidak ada orang yang menuduh kita, tidak ada iblis yang menuduh kita. Bahkan kita merasa nyaman dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kita menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Beberapa hari lalu, kalau nggak salah pada tanggal 3 April ya 2021. Tanggal 3 atau tanggal 2? Tanggal 3 kalau nggak salah. Tanggal 3 April 2021. Saudara, di Jakarta ada sebuah pernikahan akbar ya kan. Pernikahan viral ya kan. Semua tahu ya kan. Ya saya nggak usah sebutkan namanya siapa yang menikah itu saudara. Tapi pernikahan itu sangat terkenal lah. Dihadiri oleh orang-orang penting di negeri ini. Saudara, namun apa yang terjadi saudara? Ternyata suami istri ini sudah berpisah. Lalu kemudian suaminya menikah lagi, istrinya menikah lagi. Nah anaknya menikah. Nah pertanyaannya sekarang siapa yang akan duduk di pelaminan kan begitu? Ya kan? Papanya, oke, papa kandung yang bersama-sama dengan dia. Lalu kemudian mama sambungnya. Nah, namun ada mama kandung yang datang. Hebatnya adalah mama sambungnya meminta kepada mama kandungnya agar dialah yang menemani anaknya di pelaminan. Tapi apa yang terjadi? Mamanya menolak. Mamanya ada rasa tidak layak, gak pantas, malu. Selama bertahun-tahun ia telah meninggalkan anaknya. Selama bertahun-tahun ia hidup nyaman dengan suami yang barunya, saudara. Lalu kemudian di hari bahagia anaknya, ia duduk di pelaminan dan berkata,
Aku mama kandungnya, aku mama kandungnya. Ada rasa tertuduh, rasa tidak enak. Sedangkan mama sambung yang selama belasan tahun ini telah menemani dia semenjak kecil. Menemani anak yang bukan darah dagingnya semenjak kecil dengan penuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mama kandungnya berkata, Anda yang paling layak. Anda yang paling berbahagia menemani anak Anda. Saudara, ada rasa tidak layak ya. Ada rasa malu ya. Ada rasa bersalah begitu Bapak Ibu Saudara. Dari ibu kandung ini. Nah, bukankah ada banyak orang Kristen juga yang akan rasa malu, akan merasa tidak layak, akan merasa tidak nyaman, akan merasa tidak berbahagia dalam hidup kita. Ketika kita selalu kalah di dalam godaan, kita selalu terjatuh dalam dosa. Kita mengikuti keinginan kita, yaitu seperti tadi, biar nakal di luar, yang penting ingat istri dan anak di luar. Masa kita berkata nggak apa-apa, walaupun kita jatuh dalam dosa, yang penting ingat Tuhan. Bagaimana bisa? Nggak apa-apa kita jatuh dalam dosa, yang penting ingat Tuhan. Nggak apa-apa hari ini kita nggak usah ikut Tuhan sungguh-sungguh lagi karena hidup lagi susah. Oh saudara-saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini, kesulitan di era COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai mengalahkan iman kita, jangan sampai membuat kita mundur, jangan sampai membuat kita kalah dan berkata, Tuhan kok begini sih, Tuhan kenapa engkau biarkan masalah ini berlarut-larut dalam hidupku, Tuhan sulit, Tuhan susah, betul susah. Tapi bukankah ini caranya agar ketika kita lolos dari COVID-19 ini, kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena kesulitan yang berat sudah kita lewati bersama Tuhan. Maka saya percaya kita dipersiapkan menjadi umat pemenang yang lebih dan lebih lagi. Hidup mengasihi Dia, hidup mengandalkan Dia dalam hidup kita. Saudara yang ketiga ingat ya. Ingat bahwa kita harus terus-menerus memandang pada bahagia yang sesungguhnya. Memandang pada kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu bahagia dan kemuliaan sorgawi. Itu loh Dia yang akan menghapus seluruh air mata kita. Menghapus seluruh jelilah kita, menghapus seluruh pergumulan kita, perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Digantikan dengan mata air kehidupan. Oh saudara-saudara. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya hari ini. Di tengah-tengah era COVID-19 yang masih ada dalam hidup kita. Di tengah-tengah dampak COVID-19 yang masih kita alami. Maukah kita berjuang dengan kuasa yang Allah kerjakan dalam kita untuk berani berkata tidak atas godaan dosa? Maukah? Maukah kita berkata pada diri bahwa kebahagiaan terbesar di hidup ini adalah ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu bahagia terbesar daripada kita mengikuti seluruh keinginan diri kita. Menyenangkan segala keinginan diri kita. Oh saudara-saudara, mari kita bangkit, kita kuat. Kita lewati pandemi ini bersama dengan Tuhan yang sudah menang. Yang bahkan memberi kemenangan kepada kita. Yang menolong kita. Ingat 3 hal tadi ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ya kalau lupa nanti dicatat ya. Bisa dinonton lagi atau bisa diikuti lagi di YouTube. Dan dicatat supaya kita tidak lupa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan di hari ini. Tuhan yang teguhkan kami. Tuhan yang mampukan kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari sekedar melawan, lebih daripada sekedar berkata tidak. Tetapi kami tahu ketika kami rindu menyenangkan hati Tuhan, maka itulah motivasi tertinggi bagi kami untuk berkata tidak terhadap dosa. Untuk berkata tidak terhadap godaan. Untuk berkata tidak terhadap kejatuhan di dalam dosa. Karena kami tahu bahwa kami ingin menyenangkan hati Tuhan terus-menerus sebagai orang percaya. Kami memang tidak mampu sebagai manusia, tapi kami percaya kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Kau sudah bernaung, Engkau sudah bermukim dalam hidup kami. Dan Roh Kudus itulah yang mengingatkan kami, yang menyemangati kami, yang menolong kami. Berikan kami kepekaan, berikan kami kemauan untuk menuruti kehendak-Mu daripada kehendak dunia ini, daripada kehendak lingkungan kami di sekitar kami, terlebih dari kehendak kami sendiri. Terpuji nama Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya GI Pierre Tilaar yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus meneguhkan iman kita untuk bisa mengalahkan pencobaan di dalam diri kita. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan pada pagi hari ini.
Yang pertama, mari kita berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam, NTT, NTB, Malang, Blitar, dan sekitarnya. Tuhan memimpin pemerintah di dalam menangani daerah-daerah bencana dan juga pemulihan di dalam segala bidang. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam menghadapi segala persoalan yang ada ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam beberapa waktu yang lalu ya Tuhan. Di daerah NTT, NTB, bahkan juga gempa di Malang dan sekitarnya ya Tuhan. Dan saat-saat ini banyak hujan, terjadi hujan badai ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau menolong, melindungi untuk saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka terus perlindungan dari Tuhan untuk menghadapi segala persoalan yang mereka hadapi saat ini, terutama untuk semua kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan makanan ataupun juga hal-hal yang lainnya Tuhan, untuk bisa dapat mereka diberikan bagi mereka ya Bapak. Kiranya Tuhan menolong untuk pemerintah, untuk saudara-saudara kami di sana ya Tuhan, untuk dapat memberikan semua apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang kedua kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita, umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Kita berdoa Tuhan juga menolong dan menyertai mereka. Juga untuk karyawan-karyawan gereja yang juga sedang berpuasa, kita berdoa Tuhan menolong, memberikan penyertaan Tuhan di dalam apa yang mereka lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga teringat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Biarlah Tuhan melalui apa yang mereka lakukan, mereka dapat mengerti dan memahami ibadah yang mereka lakukan ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga menolong untuk semua saudara karyawan-karyawan kami ya Tuhan di GKJ Sunter. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan di dalam menjalani ibadah puasa mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan yang ketiga untuk persiapan HUT GKJ Sunter pada bulan Mei 2021. Kita doakan untuk pembicara, untuk para penata layan, bahkan juga semua panitia yang terlibat di dalam persiapan HUT GKJ ini. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan HUT GKJ Sunter yang akan diadakan pada bulan Mei mendatang. Tuhan kiranya menyertai dan memimpin setiap persiapan kami ya Tuhan. Tuhan berkati untuk ibadah, untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga menyertai dan memimpin persiapan semua tim panitia untuk dapat menjalankan semua acara ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Dan saat ini kita akan melihat warta tanggal 18 April. Yang pertama, warta kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-19 diadakan pada hari Selasa, tanggal 20 April pukul 19 dengan tema Kasih dan Komitmen yang Membangun. Pembicara oleh Pendeta Elisa Istianto. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Kelas SMK akan diadakan pada hari Kamis tanggal 22 April pukul 19 dengan tema Mengenali Karunia Rohani. Pembicara oleh GI Suanius Bong. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Ketiga, persekutuan doa tanggal 21 April pukul 19 live streaming Zoom oleh GI Ribka Mesa. Dan yang keempat, persekutuan komunitas Pasutri live streaming pada hari Kamis tanggal 25 April pukul 19 dengan tema Cinta Sejati. Pembicara oleh GI Ribka Mesa, mengundang Pasutri untuk mengikutinya. Kebaktian umum live streaming hari Minggu tanggal 25 April pukul 10 pagi
dengan tema Menang dalam Penderitaan, pembicara oleh GI Frans Pasaribu, mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Dan warta yang terakhir, pertemuan pelayan akan diadakan pertemuan pelayan, aktivis PKU, pemusik, dan multimedia yang akan diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari Senin besok 19 April 2021 jam 7 malam untuk membahas persiapan ibadah onsite di gereja. Jadi Bapak Ibu yang terlibat di dalam pelayanan yang seperti tadi diberitahukan diharapkan untuk bisa ikut di dalam pertemuan pelayan Zoom Meeting besok malam jam 7 malam. Demikian warta kita. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA gereja atau melalui scan QR yang ada di layar. Sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian, hitung berkat-Mu. Jadi takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu melekat, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Intro. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan besertamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tidak berkesudahan, selalu ada setiap hari berkat-berkat Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan, berkat jasmani maupun rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati senantiasa kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ya Bapa. Persembahan ini dapat
mengembangkan gereja-Mu di GKJ Sunter ini ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian, doksologi, dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Bobi Mesa. Saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman yang telah engkau dengar dan alamilah kasih-Nya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Ia terus memimpin kehidupan kita sejak hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Silakan duduk. Kebaktian selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.